Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Clinic of English Indonesia bersama Mr. Hahaha. Oke, pada sore hari ini saya akan mengisi channel saya di YouTube kali ini. Kita akan membahas langsung, kita akan masuk ke materi tenses dalam bahasa Inggris. Oke, so I'll be preparing myself just for a while here. Saya akan mempersiapkan diri dulu sejenak. Oke, singkat saja videonya. Jadi, kita akan masuk ke tenses yang pertama, yang paling termudah dan paling bisa dimengerti, yaitu simple present tense. Seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya, bahwa dalam bahasa Inggris terdapat 16 bentuk waktu. Ya, 16 bentuk waktu. Kali ini kita masuk ke level yang pertama, yaitu simple present tense. Kita pahami dulu maksudnya nih, simple present tense. Tense berarti bentuk waktu. Present adalah sekarang, simple adalah sederhana. Jadi bentuk waktu sekarang sederhana. Ya, saya ulangi, bentuk waktu sekarang sederhana. Apa sih digunakannya untuk apa ini, Mr. Riza? Fungsinya bagaimana kita memasukkannya ke dalam sebuah kalimat? Jadi seperti ini. Simple present tense kita gunakan untuk menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah untuk daily activity atau aktivitas sehari-hari kita. Yang kedua untuk habitual action. Habitual action ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi kebiasaan kita setiap hari. Yang ketiga, kita gunakan untuk general truth. General truth ini berarti bahwa kebenaran yang berlaku secara umum. Artinya kebenaran berlaku secara umum ini seperti kalau kita jalan pasti merasa sehat. Setelah hujan kadang-kadang muncul pelangi. Itulah yang dinamakan dengan general truth. Yang pertama adalah saya yakin pasti sudah tahu semua subjek dalam bahasa Inggris ya. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, itu benda. Ya, it itu dipakai untuk benda, bisa juga untuk hewan. Karena memang hewan ini kita pisahkan, ada hewan untuk, ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ya, male or female. Tapi kita nggak perlu membedakan serumit itulah. Memang kalau dalam bahasa Inggris sih ada ayam betina, itu hen, ayam jantan itu cock, itu ada sendiri. Tapi kita nggak perlu ribet masalah itu. Saya ulangi, he dia laki-laki, she dia perempuan, it benda, I saya, ya, you kamu, anda, they mereka, we adalah kita atau kami. Setelah kalian tahu subjek itu semua, maka langsung gunakan dengan bentuk verb one seperti pada video tempo hari yang sudah saya buat. Temukan verb one, kata kerja bentuk ke-1 pertama, ya. Lalu setelah itu lengkapilah dengan objek. Objek ini adalah pelengkap, bisa berupa juga time signal. Time signal adalah penjelas waktu. Time signal atau penjelas waktu yang dipakai dalam simple present tense, seperti tadi saya bilang, kita menggunakannya ada 3 ya. Daily activity, habitual action, dan general truth. Maka time signalnya kita bisa memakai yang pertama adalah every day, every time, every morning, ya, every week. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, rutinitas, itu bisa kita gunakan di sini. Sebagai contoh, saya menemukan subjek semisal mereka. Mereka belajar setiap hari. They adalah mereka, belajar adalah study, setiap hari adalah every day. They study every day. Mereka belajar setiap hari. Mudah kan? They study every day. Itu adalah simple present tense. Coba lagi yang lain, Mr. Riza, contohnya. Oke, saya beri. Contoh yang lain lagi kita bisa pakai subjek he, she, it. Dia laki-laki, he, she dia perempuan, dan it adalah benda atau hewan. Saya ambil contoh he. He ini dia laki-laki. Saya buat kalimat gini. Dia bekerja setiap hari, ya. He bekerja adalah work. Jangan lupa, ketika kalian menggunakan simple present tense, ada subjek he, she, dan it ketemu dengan semua kata kerja, maka pilihannya adalah kita bisa menambahkan s, es, atau ies di belakang kata kerja tersebut, tergantung akhiran dari kata kerja tersebut, ya. Jadi seperti kata work, tadi saya bilang dia bekerja adalah work. Work itu berakhiran dengan huruf mati, ya, atau huruf konsonan. Maka kalian tinggal menambahkan dengan huruf s saja. He works every day. Dia bekerja setiap hari, ya. Itu untuk yang penambahan s. Kalau untuk yang penambahan es, Mr. Riza, bagaimana? Untuk penambahan es, kalian bisa melihat akhiran dari kata kerja tersebut. Seperti contoh akhiran sh, mencuci, wash menjadi washes, ya. Catch menjadi catches. Wash tadi mencuci, catch adalah menangkap.
Lalu study akhiran Y. Maka kalau akhiran Y dalam simple present tense, kita hilangkan Y-nya, kita potong, kita ganti dengan IES. He studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari, ya. Jadi perhatikan baik-baik kata kerjanya dan bertemu dengan subjek apa. Selama subjeknya adalah he, she, dan it, maka kata kerjanya bisa ditambahkan dengan s, es, ataupun ies. Tergantung akhiran kata kerja tersebut. Perhatikan, kalau dia akhiran ch, akhiran x, akhiran o, dan akhiran sh, maka ditambahkan dengan huruf sh, ya. Kalau selain itu, kita bisa tambahkan dengan s biasa, ya. Lalu kalau akhiran y, tapi tidak semua y, hati-hati, perhatikan. Seperti contoh kata play, itu akhiran y ya, play. Maka kalian tambahkan dengan s saja, plays. Berbeda dengan kata tadi saya sebut study, maka y-nya kamu hilangkan menjadi studies, y-nya hilang menjadi ies, ya. Oke. Selamat belajar dengan simple present tense. Kalau kurang jelas nanti bisa isi di kolom komentar yang ada. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Oke, so itu tenses yang paling mudah, simple present tense. So have a nice day.